Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang budaya organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah mendeskripsikan bagaimana orang-orang di dalam organisasi tentang cara berpikir atau cipta, lalu berperasaan atau rasa, dan bertindak atau karsa. Atau dengan kata lain, sebagai nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dipatuhi oleh anggota-anggota organisasi. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari budaya organisasi, di sini saya akan memilih untuk memaparkan organisasi koperasi. Apa itu organisasi koperasi? Organisasi koperasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi dengan sistem sosioekonomi yang memiliki kelompok tersendiri dan bersifat swadaya. Selanjutnya kita bahas dulu untuk sosioekonomi. Sosioekonomi itu maksudnya sosial ekonomi ya. Di sini kedudukan atau posisi seseorang di dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Selanjutnya untuk swadaya adalah tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, sumber yang dimiliki sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, lalu pengurus, dan badan pengawas. Setelah mengetahui tentang pengertian dari organisasi koperasi, selanjutnya tadi juga ada sosioekonomi, lalu ada swadaya dan Undang-Undang tahun 1992 ya. Kita masuk kepada tujuan dari koperasi. Tujuannya itu termuat di dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian pasal 3, yaitu untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Kemudian, koperasi diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat dari koperasi. Untuk anggota di sini manfaatnya yang pertama memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi anggota. Lalu yang kedua, koperasi minimal harus memberikan kemudahan bagi anggota untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Contohnya saja bisa kita paparkan untuk saat memberi pinjaman. Anggota koperasi harus mendapat prioritas utama untuk diberi pinjaman daripada yang bukan anggota. Selanjutnya, fasilitas lainnya misalnya saja tingkat bunga yang diberikan kepada anggota harus lebih rendah daripada yang bukan anggota. Dengan begitu dapat meminimalisir kemungkinan anggota untuk terhindar dari lintah darah. Selanjutnya adalah sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Setiap anggota koperasi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
seperti dari segi ekonominya ataupun kemampuan organisasi. Berbagai potensi ini bisa dikembangkan melalui kegiatan berkoperasi. Dengan jasa para anggota juga mereka bisa mendapatkan balas jasa dari koperasi. Misalnya adanya pembagian sisa hasil usaha yang relatif lebih besar. Selanjutnya, jika ada anggota koperasi yang kurang memiliki potensi, mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya seperti pinjaman ataupun pelatihan. Intinya, untuk kesejahteraan anggota baik yang berpotensi lebih atau tidak berpotensi tetap dapat ditingkatkan. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, mudah merencanakan pengeluaran bagi anggotanya sehingga kualitas hidup meningkat. Salah satu kemudahan berbelanja di koperasi adalah karena dapat dibayar belakangan ya. Maka dengan berbelanja di koperasi, anggota bisa merencanakan pengeluarannya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah memenuhi atau mampu memenuhi semua kebutuhannya, tentunya akan mempengaruhi untuk kualitas hidup anggota itu sendiri. Dengan kualitas hidup yang meningkat, kesejahteraannya pun juga ikut meningkat. Lalu yang kelima, melatih kerjasama berorganisasi dan karakter baik lainnya bagi anggota. Kegiatan koperasi ini biasanya melibatkan banyak orang. Hal ini juga tentu bisa melatih anggota untuk dapat bekerja sama. Selanjutnya bisa berani untuk bersuara di dalam rapat ataupun berkoordinasi dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk prinsip kemandirian koperasi juga membuat anggotanya harus mandiri dan tidak tergantung atau bergantung dengan orang lain. Setelah kita mengetahui manfaat dari koperasi untuk bagi anggota, selanjutnya kita bahas bagi pelaku usaha. Di sini yang pertama memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha. Lalu yang kedua, pelaku usaha di Indonesia memiliki beberapa akses dan pilihan untuk memperoleh modal bagi usahanya. Misalnya saja seperti BPR ya atau Bank Perkreditan Rakyat. Di sini juga sebenarnya akses ini lebih mudah didapatkan melalui jalur koperasi dengan berbagai syarat yang diajukan pihak perbankan. Tentu berbeda dengan koperasi yang syaratnya tidak banyak sehingga bisa memudahkan. Lalu yang ketiga, mendapatkan kesempatan ya untuk mengikuti pelatihan, perkembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM meningkat. Lalu yang keempat, koperasi juga prioritas lembaga perekonomian di Indonesia, maka ada banyaknya pelatihan yang tidak berbayar dan diadakan dari kerjasama koperasi dan lembaga pemerintahan. Contohnya saja seperti pelatihan perizinan usaha, lalu proses ekspor dan lain sebagainya. Kesempatan ini juga tentunya sangat bermanfaat ya bagi masa depan usaha, terutama yang masih tergolong sebagai usaha kecil dan usaha menengah. Selanjutnya, menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan kerjasama untuk meningkatkan finansial bagi anggota usaha. Dan UMKM yang bergabung ke koperasi dapat memperoleh manfaat berupa etos kerja, seperti kemandirian, lalu disiplin, kerjasama, dan lain-lain saat mengembangkan usaha. Bagi usaha yang belum besar, etos ini juga sebaiknya ditumbuhkan sejak dini ya. Bergabung dengan koperasi dapat menumbuhkan etos kerja sehingga perlahan-lahan dapat menjadi budaya perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Di sini untuk yang pertama akan mengurangi tingkat pengangguran. Jadi koperasi pastinya membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Maka kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan.
Selanjutnya dapat membantu dan memperoleh tatanan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa yang harus dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Maka dengan memberdayakan koperasi sama artinya dengan memberdayakan masyarakat. Kemudian akhirnya dapat memberdayakan perekonomian nasional. Jadi banyak sekali ya untuk manfaat dari koperasi ini untuk tadi sudah kita bahas bagi anggotanya, lalu bagi pelaku usaha, dan yang terakhir ini bagi kehidupan masyarakat luas. Nilai-nilai dasar dari gerakan koperasi. Koperasi didasarkan pada nilai-nilai, di sini ada 5. Untuk yang pertama adalah swadaya. Seperti yang kita ketahui tadi, swadaya adalah tindakan yang dilakukan dengan kemampuan atau usaha yang dimiliki sendiri. Selanjutnya adalah tanggung jawab diri. Pastinya untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan, kita harus mempunyai tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Selanjutnya adalah demokrasi. Di sini kita bisa bebas untuk berpendapat, misalnya saja dalam rapat anggota koperasi dan lain sebagainya, kita bisa menyuarakan hak kita atau memberikan pendapat atau masukan demi berlangsungnya koperasi tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya kesetaraan. Di sini maksudnya adalah kesamaan. Selanjutnya adalah solidaritas. Solidaritas ini diperlukan untuk memperkuat persatuan atau memperkuat sebuah organisasi dari koperasi itu sendiri. Selanjutnya, dalam tradisi pendiri mereka, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Kita masuk kepada dimensi koperasi. Di sini sebagai gerakan perubahan sosial untuk merombak struktur sosial ekonomi masyarakat yang kapitalistik sebagai warisan pemerintah kolonial, dan juga sebagai dimensi wahana individualita atau pendidikan. Pendidikan untuk menginsafi diri sebagai bangsa yang merdeka, mandiri, dan berkarakter. Karakteristik koperasi menurut undang-undang di sini ada 3. Yang pertama, pandangan politik koperasi sebagai alat pemersatu untuk menghimpun semua warga dengan tidak memandang suku, agama, golongan, dan aliran politik untuk bekerja sama dalam mencapai cita-cita bersama. Seperti yang kita ketahui tadi, di sini termasuk nilai kesetaraan ya, karena tidak memandang dari mana anggota tersebut atau warga tersebut berasal. Selanjutnya, pandangan ekonomi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dapat menghimpun modal dari anggota yang jumlahnya relatif kecil, kemudian menjadi besar dan mempunyai usaha yang luas untuk kepentingan anggotanya. Koperasi juga punya kesatuan pandangan dan konsolidasi dalam usaha ekonomi yang efektif dan efisien, dengan memberi keuntungan yang anggotanya tersebut, menyediakan kebutuhan anggota dengan harga yang lebih rendah untuk mengurangi monopoli. Yang ketiga, pandangan sosial koperasi sebagai tempat menjalin hubungan sosial, yaitu hubungan antar individu dengan asas kekeluargaan, tidak mengejar keuntungan semata, lebih mengutamakan melindungi anggota dari masalah ekonomi, lalu demokratis, lalu hubungan kerja yang harmonis, selanjutnya adalah setia kawan, kekeluargaan, dan mewujudkan hasil kerja yang nyata. Selanjutnya adalah pengaruh koperasi. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
dengan koperasi sebagai guru utamanya. Karena yang sudah kita bahas tadi, untuk koperasi itu banyak sekali manfaatnya, ada bagi anggotanya, lalu pelaku usaha, selanjutnya bagi masyarakat luas. Jadi koperasi bisa menjadi kekuatan untuk perekonomian nasional, seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan ialah koperasi itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari untuk anggotanya sendiri, lalu untuk pelaku usaha, dan lebih banyak lagi untuk masyarakat luas di Indonesia. Di sini juga membuktikan bahwa koperasi dapat memperkokoh atau menjadi guru untuk perekonomian nasional. Karena biasanya koperasi di sini akan menyelamatkan para pedagang untuk menghindari utang di rentenir. Karena saya dulu pernah bekerja di sebuah yayasan organisasi koperasi, di sana untuk membantu usaha maupun kehidupan sehari-hari melalui pinjaman yang biasa maupun pinjaman pembiayaan untuk usahanya. Jadi, jika koperasi tersebut bisa dikembangkan atau dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita sama-sama simak tadi, maka koperasi tersebut akan banyak sekali untuk membantu masyarakat luas di negeri ini. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pemaparan materi tentang budaya organisasi dan lebih khususnya adalah organisasi koperasi. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.